Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genbi, di podcast kali ini kita bertemu lagi dengan perwakilan salah satu komunitas sosial di Semarang yang bernama Single Semarang. Perkenalkan, hari ini saya Nurvita Kuljana sebagai moderator dari Genbi Undip Divisi Sosial Lingkungan tahun 2020 sampai 2021. Kita kedatangan tamu hari ini, saat ini sebagai pembicara, yaitu Mbak Siva. Halo Mbak Siva. Halo Nur. Halo Mbak. Mungkin Mbak Siva bisa memperkenalkan diri dahulu Mbak. Oke, terima kasih Nur. Halo semuanya teman-teman. Sebelumnya kenalin, aku Fala Sifah atau lebih akrab dipanggil Siva. Jadi di sini sedang menggeluti beberapa komunitas, sebelumnya di Single Semarang dan juga menggeluti Back to Indonesia gitu. Wow, banyak sekali ya Mbak ya kontribusinya. Eh, jadi Mbak, komunitas Single Semarang itu komunitas yang berfokus pada hal apa ya Mbak ya? Oke, jadi Single Semarang kayak namanya ya, Sea Angel sebenarnya. Sea dan juga Angel, sudut pandang laut. Jadi kita pengen sekali melihat laut kita ini bersih dan juga bebas sampah. Nah, kita Hmm. fokus bagaimana laut dari hulu ke hilir. Karena setelah kita telusuri, ternyata sampah laut itu nggak tiba-tiba ada di laut, tapi dari kita juga masyarakat yang ada di hulu. Jadi fokusnya ke sana. Oh gitu. Berarti untuk fokus ke sampah yang di laut ya Mbak. Berarti kalau misalnya kayak apa di darat juga sebenarnya juga difokuskan ke situ. Iya, di darat juga. Karena tadi kan dari hulu ke hilir. Jadi Oh hulunya itu iya. adalah daratan gitu. Jadi makanya kan punya tagline itu Fight for Ocean. Jadi bagaimana sih kita Wow. berjuang untuk laut kita yang bersih dan juga bebas sampah. Wow, bagus sekali ya Mbak komunitasnya. Jadi kapan sih Mbak awal berdirinya Single Semarang itu Mbak? Kami berdiri bulan April tahun 2018. Jadi waktu itu atas kegelisahan sebenarnya karena dulu aku sempat ikut pengabdian di Rote Nusa Tenggara Timur, terus melihat bahwa ternyata tuh luar biasa sekali ininya Hmm. lautnya. Bahkan kelihatan terumbu karang, begitu sampai ke Semarang, ternyata lautnya jauh dari prediksi yang saya lihat di Rote. Kemudian bersama teman-teman, kita inisiator ada 5, ada saya, Yunia, Sobrun, Vida, dan juga Leni. Kita mencoba untuk gimana yuk kita bikin komunitas yang peduli terhadap Laut Semarang. Oh gitu. Berarti Mbak ini founder ya, tapi dipanggilnya inisiator ya untuk apa namanya komunitas Single Semarang ini. Iya, ya kami sering mungkin orang-orang boleh menyebut founder, tapi kami mengartikan diri kami sebagai inisiator gitu karena sejatinya kami tidak pernah menciptakan sesuatu ya, kami hanya mencoba untuk berbuat kebaikan yang mungkin kebaikan itu di tempat lain juga pernah dilakukan, cuman kami ingin berbuat lebih di Kota Semarang khususnya di Jawa Tengah gitu. Masya Allah. Jadi Mbak, apa sih Mbak visi misi terbentuknya Single Semarang mungkin dari 5 inisiator itu Mbak? Oke. Visi kami sebenarnya simpel ya, Fight for Ocean atau tagline kami itu sebagai visi kami, bagaimana kami berjuang untuk laut bersih dan juga bebas sampah. Misinya Mm-mm. ke depan, bagaimana sih sebenarnya kita tuh melihat sampah itu sebagai sesuatu yang memang itu juga jejak ekologis manusia. Jadi bagaimana kita menangani sampah itu secara bijak, artinya kita menjadi konsumen yang bertanggung jawab gitu. Itu misi untuk Iya. ke depannya. Iya, benar Mbak. Apalagi sekarang makin lama produksi sampah semakin meluas ya Mbak ya. Walaupun udah banyak tagline-tagline yang bebas sampah, tapi nyatanya juga masih banyak yang tidak sadar tentang lingkungan itu ya Mbak ya. Betul. Jadi memang dari aku sendiri pun ya, maksudnya mengenai sampah itu sebenarnya kita sama-sama masih belajar. Kami bukan manusia, ibaratkan di komunitas kami itu bukan manusia yang super duper tidak menyampah, tidak juga. Tapi kami mencoba belajar sih gimana sih caranya kita bisa memproduksi sampah ya seminimal mungkin dan kalau bisa tidak menghasilkan sampah gitu. Wah, benar sekali Mbak. Jadi Mbak, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Single Semarang itu apa aja ya Mbak ya, kalau boleh tahu? Oke. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu pasti berhubungan dengan laut ya, karena kami senang banget sama laut gitu. Lebih tepatnya kami
ada pemberdayaan. Jadi kami ada pemberdayaan di daerah Mangkangkulon, itu di pesisirnya Kota Semarang. Kami membina desa, terus di sana juga punya bank sampah. Kami punya 3 program unggulan, yaitu Rupiah, Rumah Pendidikan Sampah. Jadi Rupiah Oh. ini anak-anak pesisir itu nanti datang bawa sampah, sampah yang mereka udah pilah, kita ajarin dulu. Setelah itu mereka datang, terus mereka kasih sampahnya ke kita nanti kolekin, kita salurin ke bank sampah yang tadi dikelola oleh ibu-ibu di desa, dan anak-anak itu nanti bisa belajar apapun, lebih ke soft skill sih. Kami main-main, terus kami membuat games tentang sampah, kepedulian lingkungan, dan juga mereka mau belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu Rupiah. Yang kedua, kami punya Siskul. Jadi Siskul ini bagaimana kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama di SD. Jadi kami melakukan sosialisasi ke SD, tapi bukan hanya sosialisasi yang tentang lingkungan, terus tentang sampah itu bahaya terus kami tinggalkan, tapi kami juga melakukan assessment. Jadi assessment itu bagaimana setelah kami melakukan sosialisasi itu, apakah anak-anak akan melakukan apa yang kita udah ajarkan, atau mereka hanya sekadar membuat itu angin lalu. Jadi kami biasanya menyediakan tempat sampah gitu ya, yang teman-teman nanti, oh ternyata anak-anak kelas 1 udah bisa milah sampah nih, kelas 2 belum gitu. Nah, apa tindakan selanjutnya di sekolah? Nah, kami juga melakukan advokasi ke sekolah itu gitu. Jadi nggak program selesai, enggak, tapi kita harapannya program itu sustainability. Kemudian yang selanjutnya kami melakukan upcycling. Jadi upcycling itu kita ngajarin ibu-ibu tadi, ibu bank sampah, untuk nge-develop produk mereka gitu. Dan dari develop itu kita mencoba untuk jualin gitu. Wow. Itu yang kami lakukan. Itu 3 program utama, tapi tidak terbatas pada itu. Karena kita juga pernah ngadain festival Hero Waste, jadi memperkenalkan bank sampah yang ada di Mangunharjo itu sendiri. Itu nanti kita kenalin ke masyarakat luas, itu lewat festival kecil-kecilan desa. Dan itu berdasarkan dari assessment kami. Sekali lagi, kami punya salah satu prinsip kami adalah our best project. Jadi bagaimana ketika kita membuat sesuatu itu berdasarkan dari assessment yang kita lakukan, bukan tiba-tiba kita punya program, tapi emang ada masalah yang harus kita selesaikan, sehingga kita solve-nya bagaimana gitu, dan kita diskusi dengan masyarakat. Itu yang kami lakukan. Jadi program kami sangat fleksibel sebenarnya, tergantung kebutuhan dari masyarakat. Tapi hebat banget ya Mbak. Ini Mbak, sama tadi ada yang Siskul. Tapi kan untuk anak-anak biasanya ini ya Mbak, lumayan ribet ya. Biasanya kan mereka suka main-main gitu. Biasanya untuk menyelingi gitu Mbak, program Siskul itu biasanya bermain gitu pasti ya Mbak ya. Bermain apa gitu Mbak, misalnya untuk kegiatan Siskul sendiri itu Mbak? Yang kami lakukan biasanya kalau sama anak-anak lebih berkelompok ya. Jadi memang kami biasanya ada volunteer atau relawan. Jadi relawan itulah yang nanti bakal membantu kita untuk menghandle anak-anak itu. Kita biasanya kelompokin 5-10 orang, satu volunteer megang 5-10 orang itu. Bahkan biasanya mereka langsung kita ajarin ekobrik. Kalau dulu kita masih menggencarkan ekobrik, jadi mereka kita ajarin ekobrik sekalian gitu. Jadi nanti ada kakak pembimbingnya gitu. Nah, itu yang lebih mengendalikan anak-anaknya. Wow, bagus banget ya Mbak. Nah Mbak, kan kegiatan Single Semarang ini kan dampaknya bagus banget ya kalau misalnya dijalankan terus nih Mbak. Jadi apa kegiatan Single Semarang ini memiliki donatur tetap, atau ternyata siapa aja bisa loh berkontribusi sama komunitas Single Semarang ini Mbak? Kalau bicara donatur secara mungkin finance ya atau keuangan itu sebenarnya donatur tetap kami tidak ada. Tapi untuk donatur lebih tepatnya orang yang merelakan diri untuk menjadi anggota kami itu bagian juga dari kerelawanan ya. Maksudnya donatur yang bentuk waktu dan juga tenaga dan lain sebagainya itu memang banyak, semua orang boleh berkontribusi dan tidak terbatas pada usia gitu. Karena memang kami pun pernah punya relawan yang usianya udah 35-40 tahun membantu kami gitu, dan ibu-ibu yang ada di sana pun partner kami secara nggak langsung, mereka adalah donatur yang menyukseskan bagaimana apa yang kami coba solve atau selesaikan itu bisa berjalan gitu. Terus untuk donaturnya sendiri biasanya kalau di Single Semarang kami sering mengikuti beberapa grant. Karena sekarang ini di era, apalagi di era digitalisasi ya, sebenarnya banyak sekali program-program orang-orang atau yayasan yang mungkin punya grant atau punya uang untuk bisa disalurkan ke masyarakat lewat community-community gitu. Beberapa kali kami mendapatkan grant, misalnya waktu itu dari Yayasan Ekonusa, itu yayasannya milik Bu Susi. Jadi
Dari yayasan itu kami juga dapat grant untuk nyelenggarain festival heroes yang tadi aku sempat cerita ya gitu. Terus Wow. hibah-hibah lainnya gitu. Jadi sebenarnya banyak sih kalau bicara ketika kita melakukan satu kebaikan itu pasti ada aja rezekinya. Iya, bener banget, Mbak. Jadi, kalau untuk open donasi mungkin pernah dilakukan juga, Mbak? Open donation tergantung. Kalau open donation untuk kepemberdayaan masyarakat, kami belum pernah ya. Artinya untuk kita misal untuk ngedevelop kita ada acara misal sama adik-adiknya tadi gitu. Mm-mm. Itu memang kita juga ada kas di komunitas. Nah, kas komunitas itu juga yang menggerakkan untuk emang untuk kegiatan-kegiatan kita gitu. Kalau open donatur misal siapa yang mau ikut andil misal membantu masyarakat sini, kami belum Mm-mm. pernah melaksanakan sih. Kami melaksanakannya lebih ke mungkin kalau ada bencana-bencana gitu lah kami baru open donatur Oh, seperti itu. gitu. Mbak, kan saat ini sedang pandemi ya, Mbak Siva ya. Jadi, Mm-mm. apakah pandemi ini memberikan kendala terhadap kegiatan Single Semarang, Mbak? Pandemi jelas memberikan sangat dampak besar ya, karena memang kegiatan kami kebanyakan di lapangan. Benar. Jadi kami adalah yang banyak banget turun aksi ke laut, kita ada clean up juga, kemudian kami juga ada biasanya kami sampling sampah ke masyarakat gitu. Itu sangat terbatas untuk kami lakukan, jadi di masa pandemi banyak sekali program-program yang kami kurangi. Artinya yang biasanya kita terjun ke masyarakat, kita coba pakai webinar, Mm-mm. tapi mungkin ini kan udah ada vaksin ya, jadi vaksin Iya, benar, Mbak. sedikit membuka jalan terang. Mungkin di pertengahan tahun atau awal tahun ini kita akan mencoba untuk go ahead untuk offline gitu, tapi tentu dengan prosedur yang ada. Gitu. Oh, gitu, Mbak. Berarti selama pandemi awal di Indonesia, berarti sampai sekarang apa udah ada kegiatan atau belum ya, Mbak? Kami belum selama pandemi itu Mm-mm. kami belum mengadakan kegiatan offline karena ya tadi banyak himbau kita mencoba untuk mengikuti protokol kesehatan yang ada di pemerintah ya, mentaati pemerintah. Selain itu juga acara-acara kami pasti membutuhkan masa yang besar. Misalnya clean up itu kan masa yang besar. Terus ketika Mm-mm. kami ngajar adik-adik juga adik-adik yang di sana bukan satu atau dua aja, tapi Iya, banyak sekali gitu. Jadi benar. itu sangat riskan gitu di awal-awal seperti ini karena kami berhubungan dengan orang renta Mm-mm. misalnya yang pengurus bank sampah Mm-mm. dan juga anak-anak gitu. Mereka kan yang paling rentan untuk terkena COVID kan gitu. Iya, Jadi benar kami banget. belum melaksanakan offline gitu. Jadi semuanya kegiatan kami coba untuk sekarang ke develop di community-nya sendiri. Kita banyak kolaborasi untuk mengadakan webinar-webinar. Wow, hebat banget. Mbak, tadi kan Mbak sudah membahas mengenai open volunteer ya, Mbak. Apa di setiap kegiatan Single Semarang membuka open volunteer nih, Mbak? Oke. Okay. Kalau open volunteer tidak setiap kegiatan kami membuka open volunteer, tapi di beberapa kegiatan yang memang kami membutuhkan masa yang besar. Kalau Mm-mm. untuk misal apa ya, misal kegiatan-kegiatan kecil yang rutin kami tidak kayak rupiah tadi rumah pendidikan sampah dengan anggota kami itu sudah cukup karena kami ada anggota tetap dan juga mungkin itu volunteer hanya ketika kita membutuhkan masa yang banyak. Misalnya kita clean up. Kalau clean up itu Hmm. kan kita mengendalikan per kelompok tadi kayak si school juga kita kan mengendalikan anak per kelompok sehingga itu butuh volunteer lebih karena anggota kami memang sedikit dan memang gak banyak-banyak supaya Hmm. efisien di tim kami gitu. Iya, Jadi benar sekali. tim kami mungkin ada 20-an, kurang lebih ada 20-an gitu. Dan itu jadi kami kalau di anggota kami menyebutnya bukan anggota. Kita semua adalah zero waste rangers gitu. Wow, Rangers ya, Mbak Jadi ya. kami menyebut kalau di single kita menyebut zero waste ranger semuanya terbatas dari jadi supaya nggak terbatas dari jabatan-jabatan ataupun apalah yang ada di single. Wow, tadi kan Mbak nih udah sempet bahas nih anggota-anggota Single Semarang. Apa susah nggak sih Mbak masuk jadi ikut untuk komunitas Single Semarang ini sulit nggak ya Mbak kalau misalnya kita mau jadi anggotanya gitu? Enggak, sangat tidak sulit. Teman-teman hanya mendaftar, mengikuti alurnya, Mm-mm. dan juga nanti ada di mana sesi teman-teman juga bakalan ada workshop khusus yang itu wajib karena memang ada skill khusus yang harus dipunyai oleh anggota-anggota Single Semarang. Jadi kami ada sampling sampah tadi, aku tadi sempat cerita juga
Jadi sampling sampah itu bagaimana kita benar-benar menghitung density dan itu secara saintifik. Jadi kita ajarin skill itu skill khusus karena kami memang sering mengadakan clean up. Jadi clean up kami nggak hanya sekedar ngambil sampah, tapi kami punya data yang nantinya kita bisa untuk advokasi ke stakeholder gitu. Jadi nggak hanya sekedar clean up, tapi masih ada di situ. Jadi kita juga kerja sama pemerintah. Di satu sisi kita juga membina desa gitu. Tapi kalau untuk jadi anggota kami sangat mudah. Kami mengadakan ini udah oprek keempat kalau nggak salah ya. Kami jadi udah punya Rangers angkatan 4, punya 3 alumni gitu ya. Kami juga punya ikatan alumni namanya single alumni. Kemudian untuk mendaftar yang penting sih punya kemauan yang kuat ya, karena kami memang banyak turun ke masyarakat, jadi tentunya kami butuh komitmen waktu dan juga pikiran yang biasanya mungkin ada kesibukan lain, tapi kalau punya komitmen lebih kami akan menerima dengan sangat senang hati. Wow, keren banget Mbak. Berarti kalau misalnya umur gitu, terus status atau apapun nggak dipermasalahkan ya Mbak untuk bisa daftar? Kalau untuk usia ada rentang usianya. Usianya itu kami dari 18 sampai 25 tahun untuk jadi anggota kami. Kemudian kalau untuk latar belakang kami tidak mempermasalahkan apakah mahasiswa, apakah sudah kerja, ataupun misal masih SMA, misal usianya 18 tahun, kami tidak mempermasalahkan itu gitu. Syarat yang paling pentingnya adalah berdomisili di Semarang. Karena kan kegiatan kami di Semarang, jadi itu syarat yang mutlak sih untuk yang berdomisili di Semarang. Dan juga usia tadi 18 sampai 25 tahun, dan tadi nggak kerja itu nggak apa-apa karena anggota kami ada yang guru, kemudian ada yang memang udah kerja di seni gitu, jadi nggak terbatas hanya sekedar mahasiswa. Wow, keren banget Mbak. Jadi single Semarang ini cuman memang ada di Semarang ya Mbak berarti? Ya, single Semarang ini adalah salah satu chapter atau mungkin ada single Indonesia. Jadi single Indonesia ini base-nya dari single Semarang gitu. Jadi single dulu sebenarnya yang inisiasinya juga karena mereka waktu itu buka nih kira-kira kota mana aja yang membutuhkan single Indonesia gitu. Kemudian aku mencoba untuk ya di Semarang juga butuh sekali ini orang-orang yang gimana bisa jaga laut kita gitu. Jadi kita ada base-nya sebenarnya di single Indonesia itu ada di Palu, di Sulawesi. Wow, berarti luas banget ya Mbak ya single ini ya? Iya, kami punya di beberapa chapter, single Semarang itu salah satunya, single Semarang, single Jogja, single Pontianak. Ada 7, cuman saya kurang hafal ya, itu teman-teman bisa cek di Instagram @singleindonesia. Wow, keren banget Mbak. Jadi Mbak, acara kegiatan single Semarang ini biasanya pada bulan apa aja ya Mbak? Kalau misalnya sebelum pandemi kemarin gitu Mbak? Kami tidak terbatas pada bulan, tapi lebih tepatnya setiap bulan pasti kami ada agenda untuk turun ke lapangan. Untuk clean up atau untuk rupiah gitu. Dan itu rutin. Jadi rupiah itu kalau sebelum pandemi kami melakukan setiap 2 minggu sekali. Jadi setiap Sabtunya kami turun ke masyarakat gitu. Kalau siskul itu 3 bulan sekali. Kemudian upcycling itu biasanya tergantung ibunya mau nggak, misal bilang, Mbak saya butuh pelatihan ini ya, baru kami akan membuat gitu. Tapi itu kami tetap merencanakannya itu setiap 3 bulan sekali minimal ya. Wow, keren banget Mbak. Aku juga searching Mbak, sempat kepo-kepo sama Instagramnya Single Semarang. Terus aku lihat ada kegiatan pawai bebas plastik Mbak. Itu gimana sih Mbak konsep kegiatannya Mbak? Oke, jadi pawai bebas plastik ini adalah pawai yang diinisiasi sama komunitas-komunitas lingkungan yang ada di Indonesia. Terbesarnya tahun 2019 ya, berarti karena 2020 pandemi. 2019 itu ngadain pawai bebas plastik. Waktu itu kita di Jakarta sama-sama semuanya, beberapa komunitas yang memang base-nya di Jakarta. Itu untuk menyuarakan bahwa kita butuh nih komitmen lebih dari industri terutama ya, dan juga pemerintah untuk bagaimana sih kita bisa bebas dan juga bersih dari sampah di tahun 2030 gitu. Jadi kami menyuarakan apa yang sebenarnya kegelisahan kami di komunitas-komunitas lingkungan. Kita mengadakan pawai gitu. Kalau di Semarang sendiri kami juga mengadakan sendiri karena kami kan nggak mungkin ke Jakarta semua. Jadi waktu itu kita juga mengadakan pawai itu di Simpang 5. Jadi kita ngehimpun teman-teman dari komunitas
dari komunitas lingkungan yang ada di Semarang. Kemudian kami mengadakan pawai sendiri yang konsepnya tentu sama ya, kita mendorong stakeholder baik pemerintah maupun industri untuk bagaimana mengurangi sampah plastik. Kemudian di tahun 2020 kemarin itu kami semuanya online, jadi kami mengadakan pawainya secara online. Itu tetap kami juga banyak webinar, lebih banyak tentang sharing ilmu, kemudian kami Wow, banyak membuat komitmen bersama yang kami tanda tangani bersama. Harapannya wow, itu sebenarnya harapan besarnya untuk bagaimana Indonesia bersih dan juga bebas sampah di tahun 2030. wow, bagus banget Mbak. Aku tuh suka ya Mbak sama kayak komunitas-komunitas sosial yang kayak tentang lingkungan gini Mbak. Karena kan sampah plastik ini kan bakal jadi masalah panjang dan besar banget kalau misalnya eh, tidak ada nih relawan-relawan yang seperti komunitas Single Semarang dan komunitas lainnya yang peka dan mau peduli terhadap lingkungan, yang mau memberikan edukasi terhadap pentingnya menjaga lingkungan, bebas plastik. Jadi eh, karena sebaik-baiknya manusia pasti yang paling bermanfaat ya Mbak. Jadi komunitas single ini menurut aku keren banget sih Mbak sama kegiatan-kegiatannya dan supportnya terhadap alam. Ya, aku ucapin terima kasih banget sama komunitas single Semarang yang udah berkontribusi banyak banget nih Mbak. Mungkin Mbak punya pesan khusus nih Mbak sama mahasiswa terkait komunitas atau organisasi seperti Single Semarang ini Mbak. Oke, terima kasih Nur. Jadi bicara kontribusi sebenarnya kami belum berkontribusi banyak ya. Jadi kami juga masih terus belajar, masih terus mencari solusi sebenarnya apa sih yang kita semua bisa lakuin secara simpel, yang kita sebenarnya menjaga bumi gitu. Mungkin secara nggak langsung teman-teman di sini yang dengerin atau Nur juga udah melakukan. Artinya untuk membuat perubahan besar itu tidak melulu kita harus membuat sesuatu yang besar, tapi dari hal kecil itu sebenarnya sangat membantu lingkungan kita. Misalnya teman-teman mencoba untuk mengurangi konsumerisme dari teman-teman, membeli Mhm. sesuai dengan kebutuhan, itu juga salah satu bentuk bahwa ternyata teman-teman ini care banget sama bumi kita karena tidak nyampah gitu kan secara nggak langsung. Benar Mbak. Kemudian untuk mahasiswa dan juga komunitas gitu ya, ketika di masa-masa sekarang memang sedikit berat ketika kita di komunitas karena kita tidak bisa offline, tapi di online pun kita masih bisa banyak sekali memberikan kontribusi untuk kita menjaga alam kita. Misalnya kita mengurangi untuk lebih banyak bermain handphone. Kenapa? Karena secara nggak langsung kita sedang membuat polusi, namanya internet pollution gitu. Karena kan Oh, listrik kita dari batu bara dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga mulailah membuat gerakan kecil, kayak misal teman-teman kalau ada lampu yang kira-kira udah nggak kepake ya dimatikan, karena itu juga salah satu bentuk kita mencintai bumi. Jadi jangan berkecil hati ketika tidak di komunitas lingkungan terus kayaknya nggak menjaga lingkungan. Tapi aku yakin teman-teman di sini cobalah, ayo kita sama-sama untuk gimana untuk jaga lingkungan kita dari hal-hal kecil, dan ketika pun masuk di komunitas itu juga sangat baik menurut aku ya, karena iya benar. teman-teman akan melihat perspektif yang lebih dalam mengenai sebenarnya permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di sekeliling kita itu apa aja sih yang bisa kita solve atau kita bisa memperbaiki masalah itu gitu. Wow, keren Jadi banget semangat. Mbak. Semangat juga Mbak. Nah, sekian nih Mbak tanya jawab kita. Mungkin teman-teman yang masih pengen tahu banyak nih tentang komunitas ini bisa add Instagramnya Single Semarang, yaitu SEANGLE Semarang. Nah, bisa kepo-kepo di situ, bisa lihat kegiatannya, dan mungkin bisa ikut berkontribusi. Nah, terima kasih untuk Mbak Siva dan teman-teman Single Semarang. Nur tutup podcastnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.